Dibawakan oleh Al-Habib Hasan bin Umar Al-Aqqas. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Masih pada semangat apa kagak nih pada? Nah, baru setengah 11, belum jam 12 ya. Kita ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantep jawab salamnya. Kita doain mudah-mudahan ya yang pada jawab salam tadi, yang punya utang mudah-mudahan Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Yang belum nikah mudah-mudahan Allah ketemukan dengan jodohnya. Ini bocah-bocah pada mau kawin. Yang udah nikah kita doakan nikah lagi. Emak-emak pada protes entar. Yang udah nikah kita doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan mempunyai keturunan yang saleh dan salehah, menjadi generasi penerus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, segenap daripada para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiah dan nasihatnya. Yang pertama Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, dan juga yang kedua Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, mata'anallah bituli hayati musyarifah. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan segenap daripada pengurus Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban beserta staf-staf dan pengurus-pengurusnya, dan juga yang sama-sama kita cintai segenap panitia remaja Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban yang telah dengan usahanya, tenaganya, dan juga para donatur yang telah memberikan hartanya, infaknya yang terbaik dalam rangka menghidupkan syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk para jamaah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk melangkah dalam rangka menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga sebelumnya kita sudah baca maulid,
kita sudah bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat, berkat zikir kita, berkat ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan kita punya dada, Allah luaskan kita punya rezeki, Allah lapangkan kita punya hati. Kenapa? Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang berpaling, ya, yang berpaling kata Allah Subhanahu wa taala an dzikri, daripada mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia bakal mendapatkan kehidupan yang sempit, baik itu kehidupan yang sempit di dunia maupun di akhirat. Walaupun dia punya harta yang banyak, punya rumah mewah, punya mobil bagus, tapi dia berpaling dari ingat kepada Allah, Allah bakal kasih kesempitan di dalam hatinya. Punya rumah banyak, mewah, gede, tapi hatinya nggak bakal pernah tenang. Hatinya selalu merasa sempit, nggak pernah lapang dada. Setiap hari keadaannya, bawaannya galau aja. Kalau bahasa sekarang apa ya, galau. Yang jomblo-jomblo pada galau ya. Malam minggu mintanya hujan, hujan beneran habis itu. Ya, jadi bukan ukuran kayak gitu. Barang siapa yang berpaling maupun punya kelebihan di dalam dunianya, tapi nggak sholat, nggak ingat sama Allah. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia punya duit banyak tapi nggak sholat, dia bakal kehidupan yang sempit, nggak bakal bisa dia nikmatin hartanya. Kenapa ya? Hatinya sempit, nggak luas, nggak jembar. Tapi kalau orang walaupun hartanya sedikit tapi sering sholat, sering ingat sama Allah, mudah-mudahan dapat kelapangan hati. Hatinya nggak diberi sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai udah nggak punya harta, di dunia miskin, hidupnya sempit, udah gitu kagak mau sholat, kagak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Giran disuruh sholat tarsok, tahu-tahu besok mati. Nggak ada tarsok lagi, tahu-taunya diangkat deh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, bawa ke masjid Sa'ban. Oh, itu sholatin jenazah. Ya, seumur-umur nggak pernah sholat, tahu-taunya disolatin. Ya, jangan sampai udah miskin di dunia kemudian juga miskin di dalam akhirat. Miskinnya kuadrat, double. Di dunia susah, di akhirat tambah susah. Makanya alhamdulillah kumpulnya kita malam hari ini, mudah-mudahan termasuk daripada golongan orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nggak mungkin, kadang-kadang kalau kita di rumah salawatan sendiri males, betul? Mau zikiran kadang-kadang males. Kalau nggak masuk masjid, kalau nggak masuk musola, kalau kagak ke majelis taklim, bisa jadi kagak ada yang sholawatan di rumah. Ketika kita masuk masjid, alhamdulillah pembukaan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dapat sholawat satu kali, dibalas sama Allah berapa? 10 kali. Siapa yang untung kira-kira? Siapa yang untung kira-kira? Kita barusan salawat satu kali, dibalas sama Allah berapa? 10 kali. Dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Coba kalau di rumah, sibuk sama TV-nya, jadwal bola nih hari ini. MU ya. Kalah apa menang tuh? Kalah. Nonton bola 2 jam coba. Kagak ada salawatnya, kagak ada istighfarnya. Tapi alhamdulillah duduk. Dari habis isya misalnya
sampai nanti selesai kita dalam duduk di sini dalam rangka ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di rumah jam segini ada sinetron biasa bagus nih. Berseri. Kalau enggak ada film itu tuh bioskop apa tuh. Alhamdulillah duduknya kita di sini zikir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini sahih, muttafaqun alaih derajatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, makanya disebut muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai malaikat yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlal dzikir. Allah ini punya malaikat. Malaikat kan banyak. Cuman kan yang wajib kita ketahui berapa? 10. Bukan 10 aja padahal. Jumlah malaikat itu banyak. Hanya Allah yang tahu. Cuman yang wajib kita ketahui sebagai orang Islam 10. Masa orang Islam kagak tahu nama malaikat? Cuman 10 yang wajib. Tapi lebih dari itu masih banyak. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeliling di jalan-jalan. Buat ngapain? Yaltamisuna ahlal dzikir. Mencari orang-orang yang lagi zikir, orang-orang yang lagi ingat sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dapat, apa yang dilakukan oleh malaikat? Para malaikat datang duduk di majlis-majlis tersebut. Pada malam hari ini insyaallah malaikat juga pada hadir. Cuman kita aja kagak lihat. Mereka duduk. Yang senang ngaji ngaji, malaikat juga ngaji, duduk dengerin orang-orang yang ahli zikir. Sampai apa? Sampai acaranya selesai. Setelah acaranya selesai, malaikat balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, apa yang kalian dapatkan?" Ya Allah, alhamdulillah, ketika tadi kami lagi keliling jalan-jalan, kami dapati umatmu sedang yusabbihunak. Mereka sedang bertasbih kepada engkau. Mereka sedang mensucikan engkau. Mereka sedang mengagungkan engkau. Mereka sedang membesarkan engkau, kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, "Wahai malaikat, apakah mereka pernah melihatku?" Dijawab oleh malaikat, "Belum ya Allah, mereka belum melihatmu, tapi insyaallah nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala." Dalilnya apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri kepada Tuhan mereka, nanti mereka akan memandang. Mereka belum pernah melihat engkau ya Allah, tapi mereka menyaksikan ayat-ayat dan tanda-tanda daripada kekuasaan engkau ya Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Banyak, sebanyak-banyaknya kalau kita mau lihat. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang-bintang, Allah ciptakan air hujan. Nggak usah jauh-jauh deh, kita baca ayat juz amma, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian nggak lihat bagaimana onta itu diciptakan? Itu tanda kekuasaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian nggak lihat bagaimana langit itu ditinggikan? Siapa yang meninggikan langit? Kita lihat langit ada di atas kita, tapi nggak ada tiangnya. Nah kalau kita mau diriin tenda biru, kan harus pakai tiang. Allah nggak pakai gitu-gituan. Wa izas sama'u rufi'at. Ketika langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kekuasaan Allah.
Wa ilal jibalu kaifa nusibat. Coba lihat bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin gunung kokoh kayak gitu? Manusia nggak bakal mampu. Kokoh tegak berdiri. Siapa yang gituin? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba lihat bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Kita bisa bercocok tanam. Kita bisa menghasilkan makan yang namanya beras. Dari mana? Dari hasil bumi. Siapa sebenarnya yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lagi air hujan. Allah ciptakan air hujan, subhanallah. Airnya satu, tapi ketika masuk ke dalam bumi, masuk ke pohon mangga, masuk ke pohon anggur, rasanya rasa anggur. Masuk ke pohon mangga, rasanya rasa mangga. Masuk ke pohon jeruk, rasanya rasa jeruk. Masuk ke pohon pare, rasanya pare. Masuk ke pohon asam, jadi asam. Padahal air hujan, cobain rasa air gimana coba? Ya rasa tahu, rasa air hujan. Tapi subhanallah, ketika masuk ke dalam tanah, masuk ke pohonan, dari satu air, tapi bisa jadi rasa yang bermacam-macam. Kalau rasa sekarang varian rasanya. Ada rasa anggur, jeruk, blueberry, macam-macam. Siapa itu yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa. Nyiramin air, ke pohon jeruk, terus nyiramin air. Dia pengen berubah di jeruk, rasanya rasa anggur. Kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Dan subhanallah nggak pernah ketemu. Jeruk ya rasanya jeruk, anggur rasanya anggur. Ya, nggak ada jeruk rasanya pare. Ya, nggak ketukar. Allah ciptain subhanallah. Kalau kita mau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat ketika ada yang menciptakan, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat nanya lagi, kalau seandainya mereka melihat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, sudah pasti mereka bakal bersungguh-sungguh lagi dalam memuji engkau, bersungguh-sungguh lagi dalam rangka membesarkan namamu, bersungguh-sungguh lagi dalam rangka memuji engkau ya Allah. Allah nanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Kira-kira minta apa kita? Minta apa kira-kira? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, mereka minta surgamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab sama malaikat, mereka belum pernah lihat surga. Surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu mala ainun ra'at, belum pernah kita lihat. Keindahan, kebagusan yang ada di dunia ini, sungguh surga itu lebih bagus. Keindahan yang pernah kita dengar, walaupun belum pernah kita lihat, sungguh surga itu lebih indah daripada apa yang kita dengar. Kita pernah lintasan di dalam hati kita, oh surga modelnya begini, modelnya begitu. Sungguh surga itu lebih jauh daripada lintasan hati Anda, lebih bagus berlipat-lipat ganda. Kemudian malaikat nanya lagi, Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang mereka inginkan lagi? Malaikat berkata, ya Allah, mereka ini ingin dijauhkan daripada yang namanya api neraka. Siapa yang sekuat sama api neraka? Gak ada yang kuat. Cobain aja api dunia. Kita kerokok aja kesundut, teriak langsung, aduh. Itu baru api dunia, belum kena apinya, baru bara, udah teriak, baru kena kulit dikit, udah teriak. Dan api neraka itu jauh lebih dahsyat daripada api dunia berlipat-lipat kali. Terus Allah berkata lagi, apakah pernah mereka itu melihat neraka? Malaikat jawab, belum pernah ya Allah. Kalau seandainya mereka pernah melihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bakal mereka lakukan?
mereka pasti bakalan menjauh daripada yang namanya api neraka. Mereka bakalan lari sekencang-kencangnya daripada yang namanya api neraka. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, ushidukum fa inni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah, sesungguhnya aku ini telah mengampuni mereka yang telah hadir di majlis zikir. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang, ya Allah, kata malaikat, dia hadir ke majlis ilmu bukan buat zikir, tapi ada hajat lain. Ya kan orang kalau datang macam-macam niat nih. Ya. Ada yang niat kenceng hadir majlis ilmu karena ada gebetannya. Ada yang dia tuju, kenceng ngajinya, di mana juga disamperin. Ya, ini niatnya udah beda. Ane doain yang pacaran biar pada putus. Ya, ntar kalau gebetannya putus, bis itu kagak ngaji lagi. Kenapa? Niatnya udah beda. Atau niat jauh-jauh datang hadir maulid, bukan niat apa-apa, bukan niat buat dengarkan kalam-kalam daripada para ulama, bukan niat sebagaimana niatnya Rasulullah, bukan niat pengen mandang wajah daripada para ulama, mendengarkan nasihat, kemudian bisa mengamalkannya, tapi niatnya datang hadir maulid cuman pengen mau makan kebuli. Ada PKK model begitu tuh. Niat jauh-jauh, capek-capek, bukan niat mau apa-apa, pengen makan kebuli coba. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dilandasi dengan niat. Kalau ente niat jauh-jauh hadir ke majlis ilmu cuman pengen nyari gebetan, nggak dapat pahala majlis ilmu. Niat jauh-jauh pengen makan kebuli, cuman dapat kebulinya doang pahalanya kagak. Tapi kalau niat jauh-jauh datang ke majlis ilmu, ane pengen niat belajar, ya, ane pengen niat memandang wajah para ulama, para orang-orang soleh. Niat pertama begitu, niat yang baik. Insya Allah nanti kalau dapat kebuli juga bonus. Niat dapat kebuli dapat. Itu mah bonus, tenang aja, nggak usah diomongin juga bakalan dapat. Yang penting niat pertama, niat dari rumah hadir jauh-jauh, ya Allah, ane pengen ngaji, pengen dengerin majlis ilmu, pengen dengerin majlis taklim, pengen ngambil faedah daripada para ulama. Ini niat pertama. Ketika dapat kebuli, dua-duanya dapat karena niat pertamanya bagus, baik. Tapi kalau niatnya kebuli doang, ya kebuli doang yang dapat, ya pahalanya agak. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kayak begitu. Ya, ada yang datang cuman ada hajat lain. Kemudian Allah berkata, humul julasa la yasqabihim jalisuhum. Insyaallah, ya, mereka itu semua yang hadir di sini teman-teman duduk yang enggak bakal menyengsarakan teman-teman duduk yang lain. Insyaallah juga mudah-mudahan ketika rahmat Allah turun, yang hadir juga dapat barokah Allah turun juga mudah-mudahan dapat berkat apa? Berkat hadir di majlis ilmu. Makanya kata pepatah bilang manjalis janis. Siapa yang sering-sering duduk lama-lama bakalan sejenis. Duduk sama orang baik lama-lama bakalan jadi baik. Duduk sama orang jahat lama-lama bakalan jadi jahat. Karena sifat itu bisa menarik. Sahib. Teman itu kadang-kadang bisa narik. Entah sifat jeleknya nular, ya, entah sifat baiknya yang nular. Makanya kata Nabi, perumpamaan teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Allah perumpamain dalam hadisnya kayak begitu. Artinya apa? Ketika kita duduk sama tukang minyak wangi, tukang parfum, ya, insya Allah bakal kebagian wanginya. Walaupun nggak beli, dapat wanginya. Lah beneran. Misalnya, ada kita datang temen, ya, ke tukang parfum, nggak tahu ada datang parfum baru, ya, ini cobain dah parfum baru nih, ya, dia pakai, pulang-pulang wangi, kagak beli, tapi dapat
wanginya. Tapi perumpamaan teman yang jelek, ya bagaikan seorang yang berteman dengan seorang pandai besi. Ya, pandai besi itu orang zaman dulu kan kalau bikin pedang diketok-ketok dulu, dimasukin bara, udah merah ketok lagi. Kita nongkrong di situ, duduk, lama-lama bakal kena baranya, atau minimal pulang bau asap. Ya, kalau duduk sama tukang sate bau asap, tapi mudah-mudahan dapat satenya. Pulang bawa sate. Ya, pulang bisa kena bara api dan dalam keadaan nggak wangi. Makanya pilih yang terbaik teman duduk. Ya, tadi Habib Ridho juga sudah bilang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kalau kalian ngaku qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat cinta kepada Allah ikut sama Nabi. Bagaimana nggak cinta sama Allah tapi nggak ikut sama Nabi? Balasannya apa? Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kalian. Ya, Allah bakal senang sama kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakal ampuni daripada dosa-dosa kalian. Tapi ingat, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah bilang, jangan sampai kita terlena ya dengan ungkapan almar'u ma man ahab, seseorang itu bakal dikumpulkan bersama yang dicintainya. Betul, hadis Nabi betul, nggak bakal salah. Tapi ingat, innakum lan talhaqu bil abrar illa bi a'malihim, fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiyaihim falam talhaqu ma'ahum. Jangan sampai terlena. Ya betul, hadisnya betul. Kata Hasan Al-Basri, jangan sampai kita terlena dengan ungkapan seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Betul hadisnya. Tapi hati-hati, kalian gak bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai kecuali ikut dengan amalan-amalan mereka. Ngaku cinta Nabi tapi gak mau sholat, bagaimana bisa kumpul sama Nabi? Ngaku cinta sama Nabi tapi narkoba, bagaimana bisa cinta sama Nabi? Nabi gak minum minuman keras, Nabi nggak narkoba. Kalau kita mau ikut Nabi, tinggalin yang namanya minuman keras, tinggalin yang namanya narkoba. Kita nggak bakal bisa ikut sama Nabi kecuali ikut amalan-amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat kata Imam Hasan Al-Basri, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ngomong ngaku cinta sama dirinya. Yuhibbunahum, dia berbicara aku nih cinta sama nabi-nabi mereka yang terdahulu, tapi nggak dikumpulkan bersama para nabi-nabi mereka. Kenapa? Karena mereka nggak ikut amalan daripada ambiyanya mereka, nggak ikutin amalan-amalan nabi-nabi mereka yang terdahulu. Jadi syarat cinta itu harus ikut, bukan sekedar di mulut. Lah kalau cuma sekedar di mulut ngomong cinta mah gampang, ya. Aneh cinta sama ente, tapi kagak dikawinin. Lah kalau cinta, betul-betul cinta, sayang, cinta nggak bakalan ngerusak. Datengin emak bapaknya, minta baik-baik. Ya? Cinta bukan sekedar di mulut, tapi perlu aplikasi. Ya, perlu diterapkan di dalam hidup. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sabdanya. Sahabat ya pernah minta satu permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ini minta satu permohonan kepada engkau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uridu murafaqatukum fil jannah. Aku cuma minta satu ya Rasul, enggak macam-macam. Aku ingin menemani engkau di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama engkau, makan bersama engkau, minum bersama engkau, tiap hari bareng engkau di surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, awa ghairu dzalik? Kira-kira ada lagi enggak permohonan, kata Nabi? Ini doa Nabi mustajab ya. Kalau kita ngegituin sama Nabi kira-kira minta apa gitu.
Minta apa kira-kira? Awa ghairu dzalik, kata Nabi, ada enggak permohonan lagi, kata Rasulullah. Sahabat bilang, enggak ya Rasul, cukup itu satu aja permohonan aja. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Kalau gitu, bantu dirimu untukku dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau mau nemenin Nabi, ikutin aturannya Nabi. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi ibadah, kita ibadah. Nabi sedekah, kita sedekah. Ikutin ajaran Nabi, bantu diri kamu, kata Nabi. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Artinya cinta aja nggak cukup. Harus kita praktekkan di dalam hidup kita. Bantu diri engkau, kata Nabi, bikasratis sujud. Karena sahabat zaman dulu, ya, nggak minta macem-macem. Pengennya kumpul sama Nabi di dunia dan akhirat. Udah, itu doang. Seandainya di surga nggak ada Nabi, itu juga nggak bakalan nikmat. Para sahabat pengen ke surga. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini takut berlarut-larut malam, di hampir jam 11. Ya, takutnya ada yang mau istirahat atau apa. Ya, kita sudahi dulu. Sebelumnya kita baca salawat dulu yang terakhir ya. Mudah-mudahan salawat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bizzalimin wa gharizna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang dekat dengan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum daripada telaga Kausarnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau panjangkan umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Kau panjangkan umur orang-orang tua kami ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salli ala sayyidina Muhammad wa adghili zalimin bizzalimin akhrijna min baini salimin ala wa
أجمعين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya, dari segala macam bala yang akan Allah turunkan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang dekat dengan kami ya Allah, dosa anak-anak cucu kami ya Allah, dosa kakek-kakek kami ya Allah, dosa daripada nenek-nenek kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Kau kumpulkan kami bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suna wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'nan sigi wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.